Zhao Chuan menunjukkan ekspresi aneh, tampak sedikit ragu dan malu-malu. Ia menyenggol Chu Feng dan berbisik, "Menurutmu, apakah orang yang menumbuhkan sepasang sayap perak itu bisa terbang di langit?" "Mungkin." Chu Feng mengangguk. Kemudian ia merasa geli dan berkata, "Bukan kau yang menumbuhkan sayap. Mengapa kau malu-malu? Bukankah aku juga punya buah merah cerah?" Si gendut Zhao dengan hati-hati membuka ranselnya. Rumput yang ia gali sebelumnya masih ada, terbungkus dalam kantong transparan yang juga mengisolasi aroma yang menyebar. Di rumput itu terdapat buah merah cerah, seukuran kepalan tangan, berkilauan seperti giok merah. Begitu kantong dibuka sedikit, aroma yang kuat langsung menyebar. "Menurutmu, jika aku memakannya, apakah aku juga akan menumbuhkan sesuatu?" Si gendut itu curiga, sangat bimbang. Kali ini, Chu Feng tidak tertawa. Sebaliknya, ekspresinya serius. Jika ia tidak tahu sebelumnya, itu tidak masalah. Sekarang tampaknya buah yang dihasilkan oleh tanaman yang bermutasi ini luar biasa. Tunggu sebentar. Lihat apakah orang yang menumbuhkan sayap perak itu akan diberitakan lagi, kata Chu Feng. "Mengapa begitu harum? Buah apa yang kalian bawa?" Paman Parubaya yang menyetir mobil terlihat sangat terkejut. Mobil melaju sangat cepat, menjauh dari kota kecil itu, dan melaju di sepanjang jalan menuju ujung cakrawala. "Buah liar, kami tidak tahu jenis apa. Kami tidak berani memakannya," kata si gendut Zhao. Ia memang tidak berani makan sembarangan. Jika yang tumbuh bukan sayap, melainkan tanduk atau ekor, ia tidak tahu harus menangis di mana. Jika tidak tahu, jangan makan sembarangan. Jika keracunan, itu akan merepotkan. Paman Parubaya itu mengingatkan dengan ramah. Kemudian ia menghela napas, mengkhawatirkan keluarganya. Ia hanya bekerja di kota kecil di belakang sana. Keluarganya berada di kota kecil lain, ratusan kilometer jauhnya dari sini. Ia tidak tahu bagaimana keadaan di rumah. Dalam semalam fenomena aneh muncul di banyak tempat. Apalagi setelah mengalaminya sendiri, ia sangat takut. Ia berharap bisa segera sampai di rumah. Jadi ia melaju sangat kencang sepanjang jalan. Harus diakui, keterampilan mengemudi Paman Parubaya itu sangat tinggi. Ia menyalip dengan sangat berbahaya. Guncangan dan goyangan bolak-balik hampir membuat si gendut Zhao muntah. "Aku menyerah, Paman. Aku benar-benar menyerah." Zhao Chuan awalnya merasa bersemangat. Tetapi kemudian ia langsung lemas, hampir mengeluarkan busa dari mulutnya. Di luar jendela mobil, pohon-pohon di kedua sisi jalan bergerak mundur dengan sangat cepat. Bahkan Chu Feng merasa pusing sedikit. Ia benar-benar khawatir mengemudi seperti itu akan menyebabkan kecelakaan berbahaya. Ia melihat ke belakang. Sulur raksasa itu hijau zamrud, menyelimuti langit menghalangi matahari. Sekarang masih terlihat jelas. Mereka belum meninggalkan area tempat sulur itu berada. Sulur itu melayang di udara. Bagian utamanya jauh dari tanah, seperti kota raksasa hijau yang setinggi langit, atau seperti puncak gunung yang bergelombang, luas tak terbatas. Seberapa besar itu? Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika tidak, bagaimana ia bisa menyeret satelit ke bawah? Paman Parubaya itu melaju kencang lebih dari 100 km dalam sekali jalan. Ia baru mengurangi kecepatan ketika memasuki kota kecil lain karena sudah lebih banyak kendaraan. Ada berita lanjutan? Lihat, orang yang menumbuhkan sayap perak itu benar-benar bisa terbang di udara. Dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak. Ini terlalu menakjubkan. Tapi, ia terlihat sangat gagah. Zhao Chuan menunjukkannya kepada Chu Feng. Di alat komunikasi, foto orang itu sangat jelas. Ini adalah seorang pemuda, sangat tampan. Ketika tubuhnya memancarkan cahaya perak, pupil matanya juga berkilauan. Cahaya perak mekar, dan bahkan helai rambutnya menjadi berkilauan. Chu Feng tergerak. Langit dan bumi sedang berubah drastis. Beberapa hal menjadi semakin tidak dapat dipahami. Beberapa fenomena supranatural tidak dapat dijelaskan dengan hukum dunia yang ada. Mengapa tidak ada laporan lebih lanjut? Biarkan orang itu sendiri menceritakan apa yang ia rasakan.
Zhao Chuan mengeluh, sangat tidak puas. Ia terus mencari, dan akhirnya menemukan laporan baru. Orang ini diundang oleh grup biologi Dewa Surgawi. Ini perusahaan besar. Mereka akan membantunya memeriksa semua tanda vitalnya secara komprehensif, kata Zhao Chuan. Chu Fang sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Grup biologi Dewa Surgawi adalah milik keluarga Lin dan bergerak di bidang obat-obatan biologis. Ia tidak tahu sebelumnya. Ia baru mengetahuinya setelah putus dengan Lin Nuoyi. Nama biologi Dewa Surgawi ini benar-benar, Chu Fang merenung. Sebelumnya ia hanya berpikir bahwa pemimpin keluarga Lin ambisius, sehingga memilih nama seperti itu. Sekarang tampaknya mungkin ada maksud tertentu. Melalui penampilan Lin Nuoyi, ia tahu bahwa keluarga itu mengetahui beberapa kebenaran dan sudah menduga bahwa langit dan bumi akan berubah. Sejak ia mengetahui latar belakang keluarga Lin, ia mengerti mengapa ketika ia lulus dan ingin mengantar Lin Nuoyi, keluarganya bersikap begitu dingin, menyebabkannya hanya bisa melambaikan tangan dari jauh, lalu pergi. Ada apa saudaraku? Melamun? Zhao Chuan melihatnya melamun dan bertanya. Memikirkan mantan pacar, Chu Fang berkata santai. Kau yang memutus hubungan? Sekarang menyesal? Zhao Chuan tertawa. Tidak, dia yang minta putus denganku. Chu Fang mengakui terus terang. Hal seperti ini tidak ada salahnya untuk diceritakan. Ia tidak merasa malu. Seharusnya memang sudah berlalu. Cepat sekali melupakannya? Zhao Chuan terkejut. Kemudian, ia meratap. Cinta pertamanya membuatnya sedih selama 2 tahun penuh, dan ia belum move on sampai sekarang. Kali ini, ia bepergian ke daerah Tibet. Dapat dikatakan kembali ke tempat lama, dan juga untuk melupakan yang terakhir. Chu Fang berkata, dia dan aku selalu biasa-biasa saja. Kami tidak banyak menghabiskan waktu bersama. Dimulai dengan biasa-biasa saja, dan berakhir dengan biasa-biasa saja. Bagaimana situasinya? Zhao Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Fang menggelengkan kepala. Meskipun ia sudah melupakannya, ia tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Akhirnya, setelah berkendara ratusan kilometer, paman parubaya itu hampir sampai di rumah. Chu Fang dan Zhao Chuan tidak bisa lagi menumpang, dan hanya bisa turun lebih awal. Tidak terlihat lagi sulu raksasa itu. Zhao Chuan menoleh ke belakang. Langit biru jernih, tidak tertutup. Ia merasa lega, dan menghela napas panjang. Di area itu, ia selalu merasa ada tekanan yang tak terlukiskan. Setengah jam kemudian, mereka memasuki kota besar di sebelahnya, dan tiba di stasiun bus antar kota. Di sana ada bus yang menuju ke Gunung Taihang Utara. Setelah bus berangkat dengan lancar, keduanya merasa lega. Sebelumnya, mereka khawatir bus tidak akan berangkat dalam situasi seperti ini. Sepertinya tidak ada yang salah di area ini. Hanya jalan yang kita lewati yang aneh, pasti ulah sulu raksasa itu. Zhao Chuan menggerutu dengan marah. Tujuan akhir bus jarak jauh ini adalah kota raksasa di utara, yang dikenal sebagai ibu kota kuno 6 dinasti. Dalam perjalanan, bus akan melewati kaki Gunung Taiyang. Faktanya, rumah Chu Fang dan Zhao Chuan juga berada di ujung utara Gunung Taihang, berdekatan dengan ibu kota kuno 6 dinasti itu. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan sampai di kaki Gunung Taihang sebelum matahari terbenam, kata Chu Fang. Jarak dari sini ke kota raksasa di utara itu 800 km. Bahkan jika ada kemacetan, dengan kecepatan bus jarak jauh, mereka pasti akan sampai sebelum matahari terbenam. Sekarang fenomena abnormal muncul di mana-mana. Sekarang setelah berada di dalam mobil, yang paling banyak dibicarakan adalah hal-hal ini. Konon, rudal sudah digunakan, mencoba menjatuhkan beberapa benda di luar angkasa. Aku juga dengar, tetapi tidak ada laporan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau palsu. Suara di dalam mobil sangat ramai dengan berbagai diskusi. Chu Fang dan Zhao Chuan saling memandang. Mereka memikirkan tanaman melayang yang mirip dengan sulu raksasa itu. Sangat perlu untuk segera menghancurkannya. Waktu berlalu, bus melaju dengan stabil. Zhao Chuan menghela napas. Ia mencari di alat komunikasinya,
tetapi setelah mencari ke sana kemari, ia hanya menemukan foto terakhir. Pemuda yang menumbuhkan sayap perak dijemput oleh orang-orang dari biologi Dewa Surgawi. Itu adalah foto terakhir. Setelah itu, tidak ada berita lanjutan tentang dia. Apakah dia benar-benar dijemput untuk pemeriksaan? Mengapa terlihat seperti menyambut bangsawan baru? Zhou Chuan bergumam tidak puas, karena mobil-mobil mewah teratas yang memimpin jalan untuk menjemput pemuda itu dan para petinggi keluarga Lin datang secara pribadi. Chu Fang melirik foto itu dan tidak berbicara. Saat ini, ada berbagai berita yang membuat orang merasa gelisah. Peristiwa abnormal terus dilaporkan. Setelah melihat sekilas, Chu Fang tidak lagi memperhatikan. Ia makan beberapa makanan dan minum air di dalam mobil. Ia mulai memejamkan mata untuk beristirahat dan perlahan tertidur. "Saudaraku bangun, ada masalah." Zhou Chuan memanggilnya. Chu Fang dipaksa bangun. Ketika ia membuka mata sudah sore. Matahari hampir terbenam. "Ada apa?" tanyanya. Sopir menjadi sedikit panik. Dia bilang dia sudah mengemudi lebih dari 1000 kilometer, tetapi belum sampai, dan melihat rambu-rambu jalan, sepertinya masih ada beberapa ratus kilometer lagi. Zhou Chuan memberitahu. Chu Fang benar-benar terbangun. Sama seperti area yang diselimuti sulur, bumi meluas, seolah-olah diregangkan. Seseorang berpikir sopir salah jalan, tetapi ia bersumpah bahwa ia telah mengemudi di jalan ini selama 5 atau 6 tahun, dan tidak mungkin salah. Mobil masih melaju, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh rambu-rambu jalan yang diakui semua orang. "Aku tidak mau mengemudi lagi. Ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa abnormal yang dilaporkan itu. Aku ingin hidup, tidak mau mati." Sopir itu juga mudah marah. Ketika ia mendengar seseorang mengeluh bahwa ia mungkin salah jalan sebelumnya, ia benar-benar berhenti. Seseorang mendongak melihat ke kiri depan. Ada gunung besar di sana, menjulang tinggi, mencapai awan. Gunung itu muncul secara tiba-tiba, tepat di samping jalan, hampir menghalangi jalan. "Gunung ini belum ada tadi. Apa yang terjadi?" "Pak sopir, cepat jalan. Cepat tinggalkan tempat ini." Terdengar seruan kaget dari dalam mobil. Sopir itu tidak berkata apa-apa. Ia menginjak pedal gas sepenuhnya, melaju kencang, karena ia benar-benar ketakutan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri gunung besar itu muncul entah dari mana. "Aku benar-benar tidak seharusnya bepergian jauh." Ia menyesal dan menyalahkan diri sendiri sepanjang jalan. Wajahnya pucat pasi dan ia terus menambah kecepatan. Di dalam mobil, banyak orang panik. Chu Fang dan Zhou Chuan pernah mengalami hal seperti ini dan masih bisa tenang. Namun pada akhirnya si gendut Zhou tidak bisa menahan diri untuk berdoa, bergumam, "Semoga Tuhan memberkati, biarkan kita pulang dengan selamat." Mobil itu dikemudikan seperti orang gila, melaju kencang sepanjang jalan. Beberapa kali hampir terjadi kecelakaan mobil. Faktanya, terlihat jelas bahwa kendaraan lain juga menambah kecepatan. Jelas orang-orang di kendaraan itu juga pernah ketakutan di tengah perjalanan. Syukurlah, kita akhirnya sampai. Ketika bintang-bintang muncul, Zhou Chuan menghela napas lega. Ia melihat pemandangan yang dikenalnya, dan melihat gunung Taihang yang membentang di kejauhan. Chu Fang juga perlahan santai. Mereka hanya puluhan kilometer dari rumah. Sekarang, bahkan jika mereka turun, mereka bisa berjalan pulang. Namun setelah berkendara beberapa kilometer lagi, bus rem mendadak. Banyak orang menabrak kursi di depan, dan terdengar suara rintihan kesakitan. "Sopir sialan!" Seseorang marah, namun tak lama kemudian orang-orang terdiam. Bintang-bintang bertaburan, cahaya bulan seperti air. Di depan ada danau besar dengan asap tipis mengepul. Bercampur dengan cahaya bulan, seolah ditutupi lapisan kain kasa tipis, danau itu besar. Di bawah cahaya bintang dan bulan, ia memancarkan cahaya redup, dengan aura spiritual dan keindahan yang tak terlukiskan. Danau itu memang indah, jernih seperti danau abadi, menyerap esensi matahari dan bulan. "Ada apa?" Jalan terputus.
Mengapa tiba-tiba muncul danau besar? Zhou Chuan terkejut. Mereka sudah dekat dengan rumahnya. Ia tumbuh besar di daerah ini sejak kecil, dan belum pernah melihat danau besar ini. Jalan berhenti di sini. Kenapa masih bengong? Turun dan putari. Chu Fang mendesak. Danau itu muncul tiba-tiba. Di mata Chu Fang, itu sama saja dengan gunung besar yang tiba-tiba berdiri di depan mereka. Bumi meluas dan berubah drastis. Beberapa gunung, sungai, dan bentang alam yang tidak diketahui oleh dunia di masa lalu mulai muncul dan terungkap. Orang-orang di mobil dibagi menjadi dua kelompok. Beberapa ingin memutar, dan yang lain ingin menunggu di tempat sampai hari terang. Chu Fang dan Zhou Chuan berjalan puluhan kilometer, baru berhasil memutari danau besar itu. Mereka berjalan hingga larut malam. Akhirnya mereka melihat sebuah kota kecil di kejauhan. Itu adalah pusat kota SP. Rumah si gendut Zhou ada di sana. Sementara rumah Chu Fang masih belasan kilometer lebih jauh. Akhirnya sampai di rumah. Si gendut Zhou sangat gembira dan benar-benar lega. Apa itu? Chu Fang melihat ke arah gunung Taihang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang tiada henti di sana. Beberapa gunung besar yang menjulang ke awan muncul secara tiba-tiba. Terlalu megah. Tingginya mencapai ribuan meter. Bahkan lebih dari 10.000 meter. Mereka membentang tanpa henti. Sekaligus muncul ratusan hingga ribuan gunung. Dibandingkan dengan pegunungan yang ada sebelumnya, pegunungan lama itu terlihat terlalu rendah. Selain itu, di sana penuh dengan cahaya yang mengalir, sangat suci dan ilahi.